Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik istijabati ma da'awna wa tahqiqi ma rajawna wa ghafri ma janayna wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di satu majlis yang tidak diagungkan di tempat ini kecuali Nabi Muhammad atau orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita ini memperbanyak salawat kepada beliau. Dan beragam redaksi salawat itu yang diajarkan sama Rasulullah. Tapi nggak hanya mengajarkan cuma kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan salawat Ibrahimiyah kepada kita. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau juga mengajarkan bahwasanya barang siapa yang membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'atih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu mengucapkan, ya Allah, limpahkan salawat, rahmat ta'zimu atas Nabi Muhammad, dan tempatkan dia di tempat yang terdekat di sisimu dari hari kiamat, orang yang mengucapkan salawat itu, kata Nabi, pasti mendapatkan syafaatku. Sehingga, para pecinta Nabi, dari generasi ke generasi, mereka mengekspresikan cintanya kepada Nabi itu, dengan melantunkan, mengucapkan berbagai macam redaksi sholawat. Dari mulai sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau punya bacaan sholawat sendiri yang dirangkai dengan doa. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan terus generasi ke generasi ke generasi, sampai kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sekian banyak beliau punya ungkapan redaksi sholawat sebagai bentuk kecintaan beliau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tadi telah kita baca yaitu beliau mengajarkan dan mengucapkan yang pernah terucap dalam lisan beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkan sholawat rahmat ta'zimu atas Nabi Muhammad wasilatinal uzma ilaik. Perantara kami yang teragung untuk sampai kepadamu ya Allah. Fistijabati ma da'una, untuk sebagai sebab terijabahnya doa-doa kami. Wa tahqiqi ma rajauna, dan terrealisasikannya harapan-harapan kami. Wa ghafri ma janaina, dan terampuninya dosa-dosa kami. Dan diucapkan pula salawat tersebut kepada seluruh keluarga dan sahabat Nabi SAW dan semua yang membela Nabi SAW. Ucapan salawat yang sangat indah dan sangat agung. Dan apabila kita akan telusuri maknanya, yang pertama di situ beliau menyebut bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perantara kita yang teragung untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Allah Taala sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara untuk sampai pada Allah. Makanya para sahabat di zaman Nabi itu sudah diajari tawasul dengan Nabi Muhammad. Ada hajat tawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah wafatnya Nabi, sahabat itu dalam segala urusannya tawasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menganggap seruan nama Nabi Muhammad sebagai bentuk mereka meminta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu khadirat rijluh. Beliau itu kakinya kram atau mati rasa. Kemudian disebutkan di hadapan beliau, uzkur ahabban nasi ilaik. Sebutkan orang yang paling engkau cintai. Maka beliau berseru, ya Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad SAW, seketika Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada beliau. Dan ketika perang melawan orang-orang murtad, ketika itu para sahabat Nabi SAW, jadi setiap di zaman itu tuh setiap orang itu akan perang, itu ada syiarnya, ada yel-yelnya. Jadi siapa yang akan disebut-sebut apa
kata yang akan disebut-sebut ketika mereka melaksanakan peperangan. Maka di dalam perang melawan orang-orang murtad yang ketika itu isinya para sahabat Nabi, karena itu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kana syi'aruhum yauma idzin ya Muhammadah. Maka syiar mereka di saat perang itu ada mereka ya Muhammadah, yang artinya wahai Nabi Muhammad, kami meminta pertolongan pada Allah Ta'ala melalui pintumu. Maka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat mereka menyeru nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang nggak ngerti, kemudian mengatakan, oh yang namanya doa itu ya minta sama Allah, bukan minta kepada makhluk. Minta itu langsung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah, Allah yang ngajari kita, untuk cari perantara. Yang kedua, manusia yang paling bertauhid, yang paling jauh dari kesyirikan, bahkan manusia yang menghilangkan kesyirikan di muka bumi ini, mengajarkan orang untuk tawasul kepada namanya sebagai sarana untuk sampai pada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi bukan cuma mengajarkan tawasul untuk pada Nabi, tapi tawasul kepada semua hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jadi kalau ketika kita menyebut nama-nama para aulia, seperti ketika di majlis sering disebut misalkan nama ya Habibana Ali Syekhillah, kita menyebut, atau misalkan di majlis ada seruan ibadallah rijalallah, atau mungkin sebutan ya Syekh Abdul Qadir Jalin, atau sebutan semua nama wali. Ini semuanya ajaran ini yang ngajari Nabi Muhammad. Nabi yang ngajari kita minta pertolongan dengan menyebut nama hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Itu diriwayatkan dalam hadis, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, idza adalla ahadukum syai'an aw arada ahadukum aunan wa huwa bi ardin laisa biha anisun, kalau kamu itu tersesat, kehilangan sesuatu, atau kamu tersesat, atau kamu ingin meminta pertolongan sedangkan kamu berada di bumi yang tidak ada satu orang pun di situ, falyaqul, maka katakanlah ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba Allah tolonglah aku, wahai hamba Allah tolonglah aku, fa inna lillahi ibadan la narahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya hamba-hamba spesial yang memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi karena spesialnya mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ngajarin kita tawasul untuk nyebut ya ibadallah, wahai hamba Allah tolonglah aku, dan itu adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah beliau ketika itu akan menunaikan ibadah haji, dan pernah saat itu beliau tersesat. Kemudian beliau mengatakan faja'altu aqulu ya ibadallah dulluni 'ala thariq. Maka aku mengulang-ulang, aku mengucapkan wahai hamba Allah, tunjukkan aku jalan untuk aku sampai kepada tempat aku ingin menunaikan ibadah haji. Maka falam azal aqulu dzalik, aku ulangi terus ya ibadallah dulluni 'ala thariq, wahai hamba Allah, aku sebut-sebut tawassul dengan nama-nama manusia-manusia yang diajarkan sama Nabi Muhammad untuk kita bertawasul dengannya, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, tunjukkan jalannya terus diulang-ulang tersebut, hatta waqaftu 'ala thariq, sampai kepada tujuan. Sehingga dari tersesat sampai pada tujuannya dengan menyebut nama hamba-hamba Allah Ta'ala yang istimewa. Oleh karena itu, ketika kita menyebut namanya para aulia, kita sebut-sebut namanya, kita serukan namanya untuk kita bertawassul agar mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini semuanya adalah ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wasilatin la'udhma ilaik, beliau Nabi Muhammad SAW adalah perantara kita yang paling agung untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dan manusia-manusia yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka mereka pun dengan kemuliaan Nabi Muhammad, karena mereka meniru Nabi, mereka manusia mulia ini juga merupakan sarana kita untuk kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala dan diijabahnya doa-doa kita semuanya. Kemudian sholawat itu, kata Habib Ali, fistijabati ma da'unah, wa tahqiqi ma rajauna, wa ghafri ma janaina,
Sholawat ini untuk agar doa kita diijabah, agar kesalahan kita diampuni, agar hajat-hajat kita direalisasikan oleh Allah Ta'ala. Memang ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Diriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini sholawat, tapi sholawat ini dari jatah doa saya, itu saya baca berapa kali? Jadi, ya Rasulullah, saya ini doa, tapi saya juga baca sholawat. Jadi, sholawat ini berapa persen dari jatahku ketika aku ini berdoa? Kata beliau, terserah. Kata Nabi, terserah. Kata beliau, seperempat. Jadi, seperempat beliau sholawat, 3/4 baru doa minta hajat-hajatnya. Yang minta kesehatan, yang minta rezeki, yang minta ini, itu 3/4, 75%. 25% sholawat sama Nabi. Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Tiap dia nyebutkan angka, kata Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Bagus. Sampai akhirnya beliau mengatakan, aj'alulaka sholatikullah. Ya usah, ya kalau gitu saya tidak doa. Semuanya saya gunakan untuk sholawat. Enggak ada. Semua saya gunakan untuk sholawat. Apa kata Nabi? Idzan tukfahammak wa yughfaru laka dzambuk. Kalau gitu, kata Nabi, yang kamu inginkan semua akan dibuat tercapai oleh Allah Ta'ala. Dan nanti kamu akan diampuni semua dosa kamu. Kata Imam Asy-Syaukani, ya ini yang kita cari di dunia. Jadi di dunia itu, hidup di dunia ini yang penting, ketika hidup, punya hajat, punya cita-cita, semuanya keturutan. Dan di akhirat nanti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, orang kalau punya hajat, tapi tidak kabul-kabul. Punya hajat, tapi tidak kabul-kabul. Kok tidak terrealisasi nih hajat-hajatnya? Beliau mengatakan, maka perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Wa innaha takshiful humum, wal ghumum, wal kurub, wa tukathirul arzaq wa taqdil hawaij. Karena sesungguhnya sholawat pada Nabi Muhammad SAW itu menyingkirkan semua kesumpekan, semua kegalauan, semua penderitaan, menjadikan harta rezeki itu jadi berlimpah, dan menjadikan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena itu, mari kita semuanya perbanyak sholawat kita pada Rasulullah SAW. Umur kita ini banyak terbuang sia-sia kadang-kadang. Kita mungkin bisa cek di HP kita, layar HP kita tuh nyala 1 hari berapa jam. Itu kalau kita lihat, nanti kita akan ternyata sekian jam waktu kita habis untuk menatap layar HP. Kalau setengahnya aja kita gunakan untuk sholawat sama Nabi Muhammad, beres semua urusan kita insya Allah. Beres semua urusan kita, dirubah kehidupan kita, nasib kita, karena berkat sholawat pada Rasulullah SAW. Semoga insya Allah berkat majlis ini, Allah Ta'ala rubah keadaan kita jadi lebih baik. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sakit diangkat segala macam penyakitnya, berikan kepada kita keselamatan, zahiran wa batinan, jadi berikan kepada kita rumah tangga yang berkah, rezeki yang berkah, dan insya Allah kita dimasukkan dalam barisannya para pecinta Nabi Muhammad, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan terus kita berada di majlisnya Rasulullah SAW.